kawan-kawan, selamat datang di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Picky card reading kali ini kita mau lihat kalau misalnya kawan-kawan saat ini sedang mengalami situasi yang bikin kamu ngerasa kewalahan, yang overwhelmed. Kita lihat situasinya apa sih yang terjadi yang bikin kamu ngerasa kewalahan. Situasi apa yang bikin kamu cukup uring-uringan, cukup bete, cukup suntuk ya. Kalau misalnya teman-teman merasa channel saya bermanfaat, jangan lupa untuk like-nya, share, dan kemudian subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih. Yang sudah nonton, terima kasih. Selalu support channel saya. Dan kalau misalnya ada komen, boleh kawan-kawan tinggalkan komen di bawah. Saya senang sekali baca komentarnya teman-teman ya, mensupport saya dan menginspirasi saya. Oke, kartu ini kita pick card ini kita bagi jadi 4 pile. Kita lihat dulu kira-kira situasi apa yang bikin kawan-kawan belakangan ini jadi uring-uringan, bikin merasa kayaknya kewalahan ya. Oke, let's see. Situasi apa yang bikin kamu ngerasa kewalahan atau ngerasa uring-uringan? What situations that makes you feel overwhelmed, feel scrappy? What situation? Oke, kita bagi jadi 4 pile. Boleh dipilih dari yang pile pertama, pile kedua, pile ketiga, dan pile keempat. Saya sarankan untuk teman-teman memilih dengan intuisinya kalian. Jadi bagaimana untuk mempercayai intuisi kalian? Coba kalian be grounded, tarik napas dalam-dalam, rilekskan tubuh kamu. Terus kemudian kalau misalnya kamu ngerasa perlu untuk nutup mata, kamu tutup mata, santaikan tubuh kamu, lalu ajukan pertanyaan. Situasi apa sih yang membuat saya overwhelming ya belakangan ini, yang bikin kewalahan, yang bikin saya kewalahan, yang bikin saya uring-uringan belakangan ini. Setelah itu buka mata, kartu mana pertama yang kamu menarik perhatiannya kamu? That is your card, itu kartu kamu. Kalau kamu ngerasa bahwa lebih butuh banyak waktu untuk bermeditasi, untuk meditasikan kartu ini, kamu boleh pause dulu videonya ini. Setelah itu baru nanti milih. Oke, kalau yang buat teman-teman yang sudah memilih, kita mulai buka dari kartu yang pertama. Kita lihat situasi apa sih yang membuat kamu merasa kewalahan atau overwhelming ya, atau uring-uringan. Situasi yang kamu hadapin itu situasi apa? Kamu di sini dapatnya Princess of Hearts ya. Kamu situasi yang saat ini yang bikin kamu ngerasa kewalahan itu adalah emosinya kamu, perasaannya kamu, rasanya dirinya kamu untuk ketergantungan sama orang lain. Kalau misalnya kita ketergantungan sama orang lain, banyak hal yang misalnya nggak sesuai dengan keinginan kita tuh benar-benar bisa bikin kita ngerasa bete, ngerasa kita dunia kayaknya universe not treat you good, universe nggak berpihak sama kamu, alam semesta nggak ada di posisi kamu. Kenapa? Karena kamu menyerahkan segala sesuatunya sama orang lain, kamu ketergantungan sama orang lain. Contohnya misalnya gimana? Misalnya kamu ngerasa hari-harinya kamu seharian mungkin bete, lalu kamu mungkin sering ketergantungan sama orang lain, kamu ngerasa bahwa nggak ada teman-teman yang mau nemenin kamu. Mungkin teman-teman lagi sibuk kerja, teman-teman mungkin sibuk dating atau sibuk dengan aktivitasnya mereka, dan kamu tuh ngerasa bahwa oh mereka tuh cuekin kamu, mereka nggak care sama kamu, kamu di dunia ini nggak punya teman, kamu di dunia ini seperti ini seperti itu. Banyak sekali perasaan-perasaan dan emosionalnya ini yang kamu bertumpuk sehingga akhirnya meledak, sehingga bikin kamu ngerasa bahwa you the victim of this condition, kamu adalah korban dari situasi ini. Jadi makanya sekarang untuk situasi ini kamu ngerasa uring-uringan karena kamu permasalahannya karena terlalu ketergantungan sama orang lain. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau kita review ulang, banyak hal di dunia ini sebenarnya ada di tangan kita, di
kita yang punya kendali atas hidup kita ini. Kita nggak bisa mengendalikan orang lain, kita nggak bisa kendalikan dunia. Apa yang terjadi di dunia kita nggak bisa kendalikan. Tetapi yang bisa kita kendalikan di dunia adalah siapa? Dirinya kita sendiri. Saya sering share di video-videonya saya bilang jangan pernah menyerahkan kebahagiaan kita di tangan orang lain. Mungkin untuk teman-teman wanita yang memilih kartu ini, kamu ngerasa kebahagiaan kamu adalah di tangan pasangan. Tapi saya mau minta kawan-kawan coba kita atur ulang lagi, review ulang lagi mindsetnya. Kebahagiaannya kamu ada di tangannya kamu. Jadi, kalau misalnya kita sudah mempunyai kebebasan untuk mencari pasangannya kita sendiri, kenapa kita harus memilih pasangan yang nggak kita suka? Ada hal yang nggak srek, tapi karena kita ketakutan nggak punya pacar, nggak punya pasangan di kemudian hari, akhirnya kita memaksa tetap menikah dengan dia atau tetap pacaran dengan dia. Kamu udah tahu kamu sering dimanfaatin, sering disakitin, tapi kamu masih stick sama dia. Problemnya itu di sini karena kamu terlalu ketergantungan sama orang lain, dan kemudian itu yang menumpuk bikin emosi kamu sekarang uring-uringan dan meledak-ledak. Oke, terus kemudian kita lihat ya, what you can do about this situation. Apa yang bisa kamu lakukan untuk tentang situasi saat ini ya. What you can do about it. Let's see, kita clearkan dulu energi kartunya ya dengan shuffling this card. What you can do about this situation. Kita tanya kartu tarot, what can I do about this situation? What can I do about it? Apa yang bisa kita lakukan tentang situasi ini? Oke, di sini ada kartu trust. Kartu trust di sini adalah percayai diri kamu, bahwa kamu punya potensi itu, kamu punya kemampuan itu. Nggak mesti harus segala sesuatunya serahkan sama orang lain. Di sini seperti gambar ini ya, terlihat seperti ya, sama seperti ini juga. Misalnya dia yang nangkep, dia yang loncat, dia mau melepaskan talinya, loncat ke dia, itu yang memutuskan siapa? Dia, dirinya sendiri kan. Sama seperti kita dalam kondisi ini, kita jangan ketergantungan sama orang lain. Memang dia yang menangkap kita, tetapi pada saat kita mau melepaskan tali, nangkep tangannya, itu yang punya kendali, yang punya momen, yang punya situasi kan diri kita sendiri. Jadi kita harus percaya diri kita sendiri dulu. Kita tahu bahwa kita mampu dan keputusan yang kita lakukan itu tepat, dan hal aksi yang kita lakukan itu adalah benar. Jadi teman-teman harus lebih percaya sama diri sendiri dan jangan ketergantungan dengan orang lain ya. Ingat bahwa kebahagiaan kita bukan ketergantungan pada kita pasangan sama siapa, bukan karena orang tua kita adalah orang tua yang bagaimana dan seperti apa, bukan karena kita terlahir dari situasi keluarga yang mungkin cukup berada, dan bukan karena kita bahagia, bukan karena kita berada di lingkungan yang gimana. Kita bahagia karena diri kita sendiri, dalam diri kita sendiri yang bahagia. Kita punya keputusan untuk berbahagia. Kenapa? Karena kalau misalnya kamu menyerahkan kebahagiaan dirinya kamu untuk orang lain, di tangan orang lain, it's not fair, nggak adil kamu. Ini hidup-hidupnya kamu, kenapa kamu menyerahkan segala sesuatunya sama orang lain? Nanti kalau misalnya nggak bahagia, kamu nyalahinnya orang lain. Bukan sesuatu hal yang bertanggung jawab ya. This is your life ya, ini hidupnya kamu. Jadi jangan pernah menyerahkan kebahagiaan sama orang lain. Start this happiness from inside of you ya. Mulai kebahagiaan itu dari dalam dirinya kamu sendiri. Terus kemudian kita lihat ya, ini sesuatu hal yang bisa kita lakukan untuk situasi ini. Nah, dari kondisi ini kita lihat ya, what lessons behind this ya, pelajaran apa di balik ini yang mesti kita perhatikan, yang mesti kita ambil pelajarannya ya. Kita shuffling kartu dulu, kita lihat pembelajaran apa yang harus lebih diperhatikan, lebih dipahami dari kondisi saat ini, dari situasi saat ini. What is the lessons behind this?
Oke, di sini ada kartunya Healer of Action. Kita baca bareng-bareng ya. Ini adalah waktunya untuk kamu bisa melakukan apapun untuk men-setting pikirannya kamu, untuk bisa membuka hatinya kamu. You're being asked to do many things at once. Kamu diminta untuk melakukan banyak hal sekaligus. Dan kamu ngerasa bahwa itu enggak masalah selama kamu bisa membuat perbedaan dalam situasi dan kondisi ini. Kartu ini memberitahu bahwa kamu adalah seseorang yang loving, ya, kamu seorang yang intelligent, passionate, and fun, which could definitely describe you. This person can handle difficult situations with grace, ya. Kamu adalah seseorang yang bisa menghandle situasi yang sulit sebenarnya. Sebenarnya kamu punya potensi dalam dirinya kamu, ya. Kamu bisa handling hard situation. Spirit guide udah bilang sama kamu bahwa kamu itu adalah seseorang yang bisa dan punya potensi. You can handle difficult situation with grace, ya. Tapi mungkin kamunya ragu, atau kamunya takut, disalahkan orang. Mungkin pada waktu pengalaman kamu masih kecil, kamu sering disalahkan orang dengan aksi yang kamu lakukan, sehingga kamu ngerasa bahwa kamu memilih untuk menyerahkan segala sesuatunya itu kepada orang lain gitu. Tapi untuk saat ini kamu udah grown up, udah saatnya bahwa kamu ambil keputusan untuk hidup kamu atas pilihan kamu sendiri, atas pemikiran kamu sendiri, tanggung jawab kamu sendiri. Oke, ini adalah lessons behind this situation untuk kawan-kawan. Oke, ini untuk teman-teman yang milih file pertama, dan kemudian kita lihat untuk teman-teman yang milih file kedua. Terima kasih untuk teman-teman yang milih file pertama udah simak. Let's see, situasi apa yang bikin kamu uring-uringan. Two of Hearts. Two of Hearts di sini kamu sepertinya saat ini sedang mengalami situasi kamu harus memilih dari permasalahan percintaannya kamu. Kamu mungkin disuruh memilih apakah mau bercerai atau tidak, apakah kamu memilih untuk berpisah atau tidak. Kamu memilih di antara dua pasangan, mau pilih yang A atau mau pilih yang B. Ini yang membuat kamu sedikit kewalahan belakangan ini, sedikit lelah hatinya kamu, sedikit uring-uringan, sedikit emosional, sehingga kamu ngerasa I don't know what to do. Kamu nggak tahu mesti ngapain, karena kamu ngerasa bahwa dua-duanya punya potensi. Apapun situasi kamu saat ini, ya, mungkin kamu dihadapkan dengan dua pilihan. Apapun pilihan yang kamu hadapin saat ini, kamu ngerasa bahwa kedua-duanya itu punya potensi untuk kamu di masa depan, sehingga kamu benar-benar ngerasa kewalahan. Nah, kita lihat sekarang what you can do about it, ya. Hal apa yang bisa kamu lakukan dari situasi ini. What you can do about it. Let's see what you can do about it, ya. Di sini ada kartunya Threshold. Kalau dari kartu ini terlihat bahwa si anak kecilnya tuh duduk di sini berpikir, terus berhayal dia ke kapalnya, ya. Jadi hal yang membuat saya merasakan bahwa hal yang bisa kamu lakukan dalam merubah situasi ini, untuk situasi kamu saat ini adalah kamu mungkin lebih duduk berpikir lagi, terus kemudian mempertimbangkan antara dua pilihan itu. Kira-kira mungkin kamu bisa tulis di list, ya. Kalau misalnya kamu pisah sama si dia, bagaimana menurut perkiraan kamu. Kemudian kalau misalnya kamu tetap stay with him atau stay with her, tetap bersama dengan dia, bagaimana. Setelah kamu udah clear isinya, pandangannya kamu baru bikin keputusan. Sama seperti anak kecil ini, ya, dia masih bingung, dia masih ragu antara mau pergi jalan-jalan atau mau stay aja gitu. Dia duduk diam aja, dia mungkin nunggu perahu berikutnya, ya. Jadi untuk saat ini what you can do about it, ya, kamu coba lebih clear lagi di antara dua pilihan yang bikin kamu merasa kewalahan itu. Hal baiknya apa, hal buruknya apa. Dan kemudian kita lihat, ya, what lessons behind this, ya. Pelajaran apa di balik ini yang mesti kamu ambil, yang mesti kamu pelajari.
What lesson? The Ten of Abundance. Kalau dari gambarnya ini ya, kamu diminta untuk menyeimbangkan emosinya kamu, menyeimbangkan dirinya kamu. But let's see ya, karena terkadang penjelasan di kata-katanya dengan picture-nya sometimes there's a life may be feeling a little out of balance right now. Ya, saat ini hidupnya kamu ngerasa seperti kayak kehilangan keseimbangan. Mungkin kamu working multiple jobs or trying to make a change to your dream career. It is important to keep this light and stay in touch with your inner child. Make your work as playful as possible. Multitasking with a positive attitude brings success. Kalau ini untuk mungkin karir, tetapi permasalahan yang teman-teman hadapin saat ini adalah masalah percintaan, masalah memilih. Ini adalah hubungan percintaannya kamu, dan kamu dihadapkan dengan pilihan ya. Mungkin mau pilihan berpisah, mungkin pilihan harus pilih A atau pilih si B. Nah, di sini sarannya dia merasa energinya kamu, kawan-kawan yang milih kartu kedua ini memang ngerasain energinya, hidupnya kamu saat ini sedang tidak seimbang. Nah, mungkin karena kamu saking sibuknya ya, you doing multiple things ya. Tapi karena di sini printing kata-katanya adalah jobs, tapi pertanyaan kita tentang situasi percintaan. Jadi let's think ya, kita pikir bahwa saat ini kamu sedang doing multiple lovers atau begitu atau something like that ya, dan kamu saat ini sedang berusaha untuk merubah hal tersebut. Nah, di sini disarankan untuk kamu tapping inner child-nya kamu ya, untuk tapping your inner child. Maksudnya gimana tapping inner child? Kembali lagi ke masa kecilnya kita, kembali lagi masa kecilnya kamu bahagianya untuk hal yang seperti apa. Misalnya contoh, kamu saat ini dihadapin dengan pilihan kamu harus berpisah sama pasangan. Apapun hal yang membuat kamu harus berpisah sama pasangan, kamu lihat, kalau misalnya perpisahan dengan pasangan membuat kamu lebih happy, membuat kamu bisa lebih bebas seperti anak kecil, lebih bebas saat kamu waktu jadi inner child, waktu jadi masa kanak-kanaknya kamu, then you take action, kamu ambil aksi itu. Tapi kalau kamu ngerasa bahwa dengan perpisahannya kamu sama dia bikin kamu mungkin gak happy, tapi dengan bersama dia bikin kamu bisa seperti kayak masa kamu kanak-kanak pada saat kamu masih polos, bikin kamu ngerasa bahwa bersama dengan dia itu bisa bikin kamu tenang, bikin pokoknya kayak anak kecil gitu, bisa percaya sama dia, then you choose that person gitu ya. Atau mungkin seperti yang saya bilang, kamu bisa bikin 2 list ya, sama seperti ini dia bikin list asapnya yang keluar, kira-kira yang ngebulnya yang mana, terus kemudian sambil ngeliatin. Nah, kamu juga mungkin make your list, bikin listnya kamu, kalau sama ini bagaimana, kalau sama ini bagaimana ya, berdasarkan pertimbangan itu. Karena terkadang permasalahan kalau lagi banyak numpuk di otak kita nggak bisa ngelihat dengan jelas dari sudut pandang yang lebih jelas lagi. Sudut pandang berbeda, hasilnya yang kita lihat pun berbeda. Jadi coba rubah sudut pandangnya kamu. Oke, ini untuk teman-teman yang milih file nomor 2, makasih sudah simak. Kita lihat untuk file teman-teman yang milih file nomor 3. Hal apa yang membuat kamu overwhelming belakangan ini, kewalahan belakangan ini? Six of Pentacles. Oke, di sini Six of Pentacles and in reverse membuat saya merasa bahwa teman-teman belakangan ini merasa kewalahan dalam kondisi keuangannya kamu. Kamu terlalu generosity, kamu terlalu gampang kasih uang ke orang lain. Kamu ini ada hubungannya dengan materinya kamu ya, Six of Pentacles. Kamu terlalu gampang, orang minjem duit sama kamu pasti minjemin, kamu sulit untuk nolak. Kamu misalnya ditawarin sesuatu, kamu sulit sekali untuk bilang no. Jadi sehingga dengan situasi ini membuat kamu keuangan kamu sedikit losing ya. Sehingga kamu saat ini ada kewalahan dalam kondisi keuangan kamu. Mungkin saat ini kamu sedang berhutang banyak mungkin kamu ada berhutang sama bank, atau mungkin kamu gesek kartu kreditnya sampai over limit sehingga kamu harus ngebayar bunganya sampai sekarang. Atau mungkin kamu terlalu banyak melakukan sumbangan ke orang lain. Kamu ingin berbuat baik sama orang lain, jadi kamu bikin sumbang, tapi kamu nggak ngebalancein, nggak menyeimbangkan pemasukannya kamu. Jadi kamu cuman sibuk nyumbang aja, jadi nggak nyari duit, kamu sibuknya nyumbang ya. Ini untuk kondisinya kamu. Jadi kamu ngerasa overwhelming, kamu ngerasa kewalahan dalam situasi ini.
Nah, kemudian kita lihat what you can do about this, ya. Apa yang bisa kamu lakukan dalam situasi ini saat ini, ya. Apa yang bisa kamu lakukan? Automatic writing, ya. Automatic writing di sini kamu bisa bikin jurnal tentang pemasukannya kamu, tentang pengeluarannya kamu. Kamu coba hitung lagi pengeluarannya kamu, misalnya belanjanya kamu itu karena apa, untuk apa, kepake gak barangnya. Terus kamu hitung lagi dalam bulanannya kamu itu kamu habis berapa. Terus kemudian dari gajinya kamu harus simpan berapa untuk bisa membayar hutang-hutangnya banknya kamu, hutang-hutangnya itu, atau mungkin kegiatan-kegiatan sosialnya kamu, ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat is there's any message, ya, atau pesan, ya, untuk kamu, advice, ya, saran about this situation. Is there's any advice? Oops. Okay, I think there's a 2 cards buat kamu. Oke, di sini ada Ace of Action sama Ten of Emotion. Kita lihat, kita dan baca, ya. Hidup adalah berkat, ya, dengan wonderful and loving family, ya. Great happiness and emotional fulfillment are now on the horizon. Harmony with those you love is assured. By offering forgiveness, understanding, and kindness to others, you rewarded with unconditional love. Oke, ini adalah menceritakan kamu seseorang yang seperti ini, ya. You are unconditional love. Makanya kamu sulit sekali bilang no sama orang lain. This is menceritakan tentang dirinya kamu, and I think this is the saran untuk kamu. Let's see, ya. This cherub is heralding a time of wonderful new opportunities related to your creativity, your career, or pursuing your dream. This is a card of action. If you've been procrastinating, it is time to really get busy. It's also a great time to start new business. Have confidence in your abilities. Oke, karena kamu adalah seseorang yang kindness kepada orang lain, sehingga kamu mungkin sering sekali minjemin duit kok teman-teman, terus nggak ngebalikin teman-teman nggak balikin uang, kamu juga nggak nagih. Nah, di sini kamu ada pemikiran pada saat kamu klik ke video ini, mungkin kamu saat ini sedang nagih utang sama orang lain. Nah, di sini kamu diminta untuk keep that action. Terus nggak usah ragu, ya. Have confidence in your abilities, ya. Percayai dengan kemampuannya kamu. Ya, mungkin kamu ngomongnya agak enakan sedikit. Biasanya kalau orang gitu, ya, minjem duit baik-baik, tapi giliran mau balikin dimintain lebih galak, ya. Biasanya kayak gitu, ya. I don't know why, ya. Aku nggak tahu kenapa hampir seluruh dunia tuh just like that, the same things, ya. Apa karena sifat manusia, ego, ya, sehingga pada saat minjem duit pasti tertunduk kepalanya, tapi giliran dimintain balik uangnya, kalau dia nggak bisa bayar, dia yang lebih galak, dia marah. It's so funny, sesuatu hal yang sangat lucu terkadang saya berpikir, but that's life. Ini yang terjadi dalam hidup, dan kita nggak bisa ngerubah hal tersebut. Kita cuma bisa rubah diri kita. Paling satu, kita cuma bisa sabar. Kedua, paling kita pikir asuhan lah, ya sudahlah, kita nggak usah ambil itu uangnya, anggap aja itu sumbang ke orangnya, ya paling gitu doang. Oke, balik lagi ke kartunya. Di sini sarannya adalah untuk kamu mungkin melakukan sesuatu hal satu, ya. Di sini kamu ada check action, ya. Terlihat bahwa kamu saat ini mungkin sedang meminta uangnya sama orang tersebut. Tadi itu dikasih tahu bahwa kamu punya ability, kamu punya kemampuan untuk minta itu duit sama orang tersebut. Terus kemudian kamu punya kemampuan untuk cut lagi pengeluarannya kamu, ya. Kamu tulis jurnal pengeluarannya kamu, terus kemudian kamu sudah tahu bagaimana caranya. Kamu mulai cut yang nggak perlu dibeli, nggak perlu, yang nggak perlu disumbang, nggak usah disumbang. Belajar say no, ya. Untuk kita nggak bisa menyenangkan setiap orang. Kita dengan mengatakan no itu bukan berarti kita bikin dia sedih atau gimana. Itu mungkin sebuah pembelajaran untuk dia dalam hidup ini. Mulai dari kita bangun tidur sampai nanti kita mau tidur lagi, itu kita belajar. Setiap detik, setiap menitnya itu kita belajar, dan kita memberikan pembelajaran sama orang. Maksudnya memberi pelajaran sama orang juga gimana maksudnya? Contoh, ya, misalnya ada temen datang sama kamu minjem duit, kamu belajar untuk say no, dan dia belajar untuk mengatasi permasalahannya tanpa minjem duit. Jadi sama-sama belajar. Manusia tuh timbal balik. Dia belajar untuk mengatasi permasalahannya tanpa pinjem duit, dan kamu belajar untuk bikin batasan dirinya kamu by saying no.
kayak gitu. Oke, semoga ini bermanfaat pesannya untuk teman-teman. Kita lihat ke file yang nomor 3. Hal apa yang bikin kamu ngerasa overwhelmed these days ya? Sesuatu hal yang bikin kamu kewalahan belakangan ini adalah sesuatu hal tentang keagresifan kamu. Mungkin kamu ngerasa bahwa saat ini situasi hatinya kamu tuh bikin kamu mudah sekali pushing orang lain. Itu bukan sifatnya kamu, tetapi kamu tuh push orang lain. Kamu menjadi sangat agresif. Belakangan ini kamu sering kasar kata-kata kamu sama orang lain. And you don't know why. Kamu nggak tahu kenapa alasannya. Kamu ngerasa kayaknya kamu belakangan ini kata-katanya sering melontarkan kata-kata kasar sama orang lain. Kamu adalah seseorang yang cukup ceroboh ya, sehingga apa yang kata-kata yang kamu keluarkan itu nggak kamu pikir dulu, terus kemudian kamu keluarin aja, main ngomong dulu. Abis setelah ngomong kamu baru mikir, iya ya kok kenapa saya ngomong gini ya, nanti perasaan dia gimana. Dan kamu saat ini yang memilih kartu file nomor 4 ini, kamu ngerasa seperti ini situasinya kamu dan kondisinya kamu. Oke, kita lihat what you can do about this situation, what you can do about it. Kutuhumi. Di sini kartunya ngasih tahu sama kamu untuk melepaskan kendali. You cannot nggak bisa mengendalikan emosi kamu saat ini karena ada pengaruh dari perputaran planet, ada perputaran dari astrologi, ada bulan purnama, ada new moon, full moon, perputaran di planet. Kan kamu termasuk orang yang peka. Sehingga di sini kartunya kasih tahu sama kamu what you can do about it. You just let control ya, lepaskan kendali dari situasinya kamu itu. Oke, nah kita lihat kartu sarannya apa. Sarannya adalah Nine of Emotion. This is a magical time in your life when wishes are granted and dreams come true. It may seem that good luck is following you, but actually these happy times are your just reward for being a loving and wonderful person. Your angel are asking you to enjoy your life and have more fun. Ya, jadi di sini dikasih tahu sama kamu, coba kamu lebih having fun dalam hidupnya kamu, nggak usah terlalu mengambil kendali dalam situasi saat ini gitu. Terkadang misalnya kamu adalah seorang cewek ya, memilih pali ini, mungkin kamu merasa emosinya kamu saat ini meledak-ledak, kamu lebih, kata-kata kamu lebih keras dan lebih kasar sama orang-orang. Terkadang jadi cewek itu sulit ya, kita punya setiap bulan ya, setiap 28 hari kita mengeluarkan racun dari dalam tubuhnya kita, itu hormonnya kita gerak semua. Bukan sesuatu yang bad ya, karena mengeluarkan racun toksik dalam tubuhnya kita adalah sesuatu hal yang baik, tetapi itu benar-benar mempengaruhi emosinya kamu. Nah, hal ini kamu nggak bisa rubah. Misalnya uring-uringannya kamu disebabkan karena hal ini, ya kita nggak bisa berubah situasi tersebut, malahan kita harus berterima kasih dengan situasi ini. Jadi di sini dikasih tahu that you have to feel granted about this situation dan more enjoy gitu, merasa dan lebih enjoy dengan situasi dan kondisinya kamu. Nah, kalau misalnya kamu cowok yang memilih kartu ini, cowok juga sebenarnya setiap bulan, 1 bulan sekali juga mengeluarkan racun dalam tubuhnya kamu ya. Hanya saja kalau wanita mungkin lebih jelas terlihat fisiknya bagaimana mengeluarkan racun dalam tubuh, tetapi kalau pria mungkin agak berbeda. Tetapi pria juga sama, 1 bulan sekali sirkulasi dalam tubuh juga mengeluarkan racun, dan situasi ini kamu nggak bisa rubah karena this is a nature. Kita sebagai makhluk hidup, alaminya kita memang seperti itu. Bumi berputar ada satu sirkulasi, bulan berputar pun ada satu sirkulasi, dan manusia pun gitu, perputaran tubuh kita ada sirkulasinya, ada satu sirkulasinya. 1 bulan sekali mungkin kita ngeluarin racun, sehari sekali kita mengeluarkan darah berputar, bawa makanan, sari makanannya, itu semua disebut satu sirkulasi. Dan sirkulasinya ini kita nggak bisa rubah, kita diminta untuk lebih enjoyful aja gitu, untuk lebih having fun aja, untuk lebih santai dalam menghadapinya. Karena ini adalah natural ya, dan kita nggak bisa rubah hal tersebut.
Oke, untuk teman-teman, this is for today's reading. Ini untuk reading hari ini, and thank you very much for watching. Kalau misalnya teman-teman suka dengan video dan channel saya, jangan lupa di like-nya, jangan lupa share-nya, dan kemudian subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe. Kalau misalnya kamu merasa untuk melakukan terpanggil untuk melakukan donasi pada channel saya, di bawah saya box keterangan saya ada kasih caranya bagaimana lewat PayPal. Tapi kalau teman-teman yang lain, kalau misalnya nggak menggunakan PayPal, kamu mau menggunakan donasi dengan cara lain, boleh kontak saya di Instagram saya Santi Melody, tulisannya SUNTEA Melody ya, bacanya Santi Melody. Dan this is the reading for today, and I'm sending you so much love. Namaste.